Kerja di bank, untung besar, stres level tinggi. Nah, gimana? Menurut Mbak Resta ini pernyataan ini tuh gimana menanggapinya? Tergantung mood. Ada pikiran buat resign terus melanjutkan di dunia perwedingan. Ini boleh jujur apa nggak boleh jujur? Aku Oh, mau harusnya bisik-bisik. jujur Nggak sih, boleh harusnya bisik. jujur. Sebentar, Maksimal sebentar. pulangnya jam berapa, Mbak? Kamu nanya yang pulangnya paling malam Iya, atau paling malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, gitu dong, jawab dong. Nah, anak muda bicara kali ini kedatangan tamu spesial ya, yang mana dia memiliki banyak pengalaman mulai dari wedding organizer, terus ada menjadi PIC Erlangga ASEAN ya, terus ada juga menjadi anggota divisi sosial dan masyarakat Paguyuban Duta Wisata Gus dan Yuk Kabupaten Mojokerto tahun 2018 sampai 2020. Tuh, gila ya pengalamannya banyak banget. Mari kita undang, ini dia Kak Resta Ayu Desta Sari Cahyono. Yeay. Gimana, namanya bener atau salah ini? salah tapi nggak apa-apa. Oh, santai. tapi nggak apa-apa, santai. Santai ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oh, baik, alhamdulillah ya. Nih, aku lihat CV-CV-nya, pengalamannya, terus habis itu penghargaannya cukup menarik ya. Nggak banyak sih, itu dikit. Tapi itu menurut aku sangat menarik sekali karena kan pasti ada proses yang dijalanin kan. Nah, ngomong-ngomong nih soal duta wisata. Pada waktu itu apa sih yang menjadi Oke. alasan Mbak Alasan Resta nih? utama. Ha-ha. Alasan utama itu kayaknya kelas 2 SMA. Kepasan itu kan dari kelas 1 SMA itu adalah beberapa faktor yang nggak bisa dijelaskan ya. Oh, bisa sih sebenarnya, Bisa. cuma kan ini buka kartu ya Wak, jadinya. Jadi kayak ya wes lah. Jadi ada beberapa faktor itu bullying namanya ya. Oh. Jadi adalah beberapa teman gitu kan kayak suka underestimate orang itu, Iya. kayak akhirnya kan terpacu buat lebih unggul ya. Memang egonya tinggi guys. Jadi ya wes lah. Terus habis itu adalah kakak kelas yang datang buat sosialisasi tentang adanya duta wisata. Oke. Duta wisata kebetulan kan itu kan ada di Kabupaten Mojokerto. Jadinya duta wisata Kabupaten Mojokerto. Iseng-iseng ikut. Sebenarnya sudah dengar itu dari kelas 1, cuman kan nggak minat soal kayak gitu-gitu. Terus habis itu karena ada faktor yang tadi, akhirnya ya udahlah nyoba ikut. Gitu awalnya. Oh, awalnya gitu. Berarti karena si bullying ini akhirnya ingin membuktikan bahwa aku loh sebenarnya lebih unggul daripada kamu. bukan lebih unggul Oh, ya. bukan. Bukan lebih unggul. Lebih ke aku nggak pengen diremehkan aja. Oh, begitu. Gitu kan, soalnya memang lebih ke kelihatan di bawah terus gitu loh, jadinya kayak aku nggak mau mereka itu ngebully aku terus. Jadi dia kalau ngebully aku harus ada alasan, aku harus di bawah mereka atau enggak, setidaknya aku ada prestasi yang aku unggulkan dulu. Jadi kalau mau ngebully aku harus ada di atasku dulu. Oh iya, benar. Jadi nggak Agak jahat ya sih, iya, tapi nggak peduli. Tapi nggak apa-apa sih. Cara jahatnya itu nggak yang secara fisik gitu loh. Maksudnya kita membuktikan dengan prestasi gitu kan. Terus selama mengikuti duta apa ini namanya? Gus dan Yuk ini ya. Kira-kira pengalaman apa aja sih yang didapat? Banyak. Karena saya seneng ngobrol sama orang kali ya. Mungkin saat tes-tes itu sama selama kegiatan itu kan banyak rentetannya. Jadi kalau mau grand final duta wisatanya itu kan hamin 1 bulan kan kita harus dikarantina dulu. Oke. Dikarantina dulu itu sama 1 bulan, latihan public speaking lah, latihan cara makan pakai piring, sapu, sendok gitu-gitu. Oh. Itu dilatih juga. Terus cara kita ngobrol sama orang juga harus dihati-hati. Nari iya. Terus habis itu ya banyak lah yang itu. Itu satu apa ya, kayak keuntungan ya. Terus di samping itu karena saya suka ngobrol sama orang ya, kenalannya jadi banyak. Dari segala aspek lah, ada yang di segala aspek kayak pemerintah ataupun apa itu
seneng sih. Jadi kalau kita seandainya butuh kayak narasumber, jadi mau ngobrol sama ini, mau butuh informasi ya. Dulu kan saya tentang skripsi ya. Skripsi saya kan tentang Disparpora. Jadi karena sudah kenal sama orang Disparpora kabupatennya, jadi kan enak kayak gitu Lebih lah. gampang lah Lebih ya. gampang. Relasi juga Relasi. makin nambah Lebih gitu. relasi sih. Oh, relasi. Lebih ngambil untung lewat relasi aja. Oke, itu tadi kan kita tanya tentang Duta Wisata Gus Danyu. Sekarang aku mau menanyakan nih, kira-kira kesibukannya Mbak Resta ini sekarang apa? Apakah masih bergabung di Duta Wisata itu atau sudah ada kesibukan lain? Karena sudah full time pekerja keras demi rupiah, jadi Demi cuan sudah ya? sudah apa ya, digantikan dengan generasi anak-anak yang baru, Begitu. biar bersinar dulu aja. Jadi yang kita generasi yang lama ganti dulu aja. Ganti dulu aja. Jadi istilahnya kalau mau lihat anak-anak yang sekarang prestasinya di Duta Wisata gitu, kita mau lihat banyak sih kayak anak-anak yang baru, cuman lebih ke biar mereka lah gantian dulu. Jadi lebih sekarang fokus untuk kerja. Nah itu, kerjanya spesifiknya di bidang apa ini? Di bidang perkantoran ya. Perkantoran? Perkantoran. Perkantoran yang seperti apa ini? Masuk kantor jam 7, pulangnya jam 5. Oh gitu. Nggak mesti, kadang pulangnya jam 7. Oh gitu. Nah ini secara aku baca nih ya dari CV-nya itu kan Mbak Resta ini sekarang bekerja di perbankan ya. Kita Perbankan. sebut perbankan? Perbankan aja. Nah, kira-kira itu pasti kan ada tahap seleksinya ya. Ada yang apa itu namanya bina dan segala macam lah ya. Kira-kira waktu Mbak Resta ini mengikuti seleksi tersebut, apa sih kesulitannya? Kesulitan nggak ada. Nggak ada? Bukan sombong ya, nggak. Soalnya saat itu ada 2 faktor yang ngebuat saya ini mau nyoba. Yang pertama karena orang tua. Oke. Basicnya ayah saya kan sudah nggak ada. Jadi tinggal ibu aja. Kebetulan ibu itu saat itu bulan akhir, istilahnya tahun akhirnya akan pensiun. Akan pensiun. Saya kepasan juga itu mau lulus kuliah semester 8. Jadi gimana caranya saya harus dapat kerja secara full time yang bisa pokoknya aku nggak akan minta uang ke ibu aku. Jadi aku harus begitu. bisa membiayai hidup aku sendiri, udah gitu doang. Nah, karena kan kasihan juga sama ibu gitu loh. Akhirnya adalah rekrutmen dari suatu program perbankan. Akhirnya saya coba ikut. Bismillah aja. Niatnya saya itu nggak ngomong sama ibu saya. Ternyata Ternyata ya ujung-ujungnya pamit gitu. Karena saya malu sebenarnya, malunya bukan soal perbankannya. Dulu itu pernah diomong, kamu masuk perbankan aja, lebih menjamin. Saya dengan egonya saya yang tinggi, saya bilang nggak mau, aku nggak suka. Ternyata saya terjerumus sekarang di sini gitu ya. Wes terasanya ikutlah tahapnya tuh kalau nggak salah ada berapa ya? Ada tes tulis, tes wawancaranya 2 kali. Terus cukup habis panjang. itu ya tes pokoknya tes tulisnya ada 2 apa online pokoknya ya. Itu Online. 2 kali, terus wawancaranya juga 2 kali. Cukup panjang ya. Panjang. Sama tes-tesnya ini. Iya, cukup 1 bulan lah kayaknya. 1 bulan itu buat tes aja. Oke. Terus ketika dinyatakan lolos nih, kira-kira sebagai Mbak Resta ya, apa pernah mengalami culture shock Oh, gitu? jelas sekali. Gimana Itu coba bisa kelihatan, diceritakan? kelihatan banget soalnya. Jadi karena mungkin basicnya dulu itu kerjanya nggak full timer banget. Biasanya kan datang ngisi suatu program udah gitu kan, pulang jajan. Ini nggak bisa, jadi pagi harus datang jam 7. Terus habis itu istirahatnya cuma dapat spare time 1 jam, kadang juga setengah jam, lihat di perbankan ini suatu outletnya itu rame atau enggak gitu aja. Terus habis itu kalau rame pun nggak istirahat sama sekali dari pagi sampai jam layanan tutup. Kayak gitu. Culture shocknya sih lebih ke kerjanya aja sih, kan harus menyesuaikan dengan
bukan pelanggan ya, nasabah saya sendiri ya. Oh, Kan kita gitu. kan jadi tahu beberapa watak-watak Oh, iya, orang benar, itu benar, dari benar. nasabah Ha, ini ha, ha. kan. Kalau kita sebagai pelayanan gitu, dari semua pelayanan ya, saya rasa juga nggak perbankan aja ini ya, dari semua pelayanan jasa itu pasti merasakan perbedaan karakter dari setiap orang, entah itu karakternya kayak gini kayak gini kelihatan semua. Itu culture-nya juga di situ sebenarnya. Terus habis itu pulang malam, udah itu Pulang kerjaannya malam. karena kerjaannya numpuk. Ha, ha, ha. Nah, baru ke tadi Baru tadi juga. pagi? Iya, tadi pagi juga kesiangan juga bangunnya karena kerjaan malam, karena ada suatu kesalahan ya, jadi harus pulang malam sekitar Maksimal jam 9. pulangnya jam berapa, Mbak? Kamu nanya yang pulangnya paling malam Iya, atau paling malam. saya pernah ngalaminya jam 10, tapi Jam ada yang 10. lebih malam, setengah 12 juga ada. Terus besoknya itu masuknya pagi lagi. Pagi Wow, kayak pekerja keras ya. ya demi cuan. Demi cuan ya. Canda lu. Terus untuk biasanya nih ada orang yang berspekulasi bahwa lifestyle pegawai bank itu kayak apa ya? Bukan hedon juga ya. Maksudnya kayak barang-barangnya gitu, dia tuh maunya yang branded kayak gitu-gitu. Kira-kira di bank yang sekarang nih Mbak Resta menjadi pegawainya, apakah juga seperti itu? Oke, kalau yang ini tergantung individualnya sendiri ya. Oke. Dan apa itu cara dia berbaur dengan kelompoknya. Kalau dalam sepengetahuanku, mungkin ada memang beberapa kelompok yang memang gaya hidupnya memang, aku nggak bilang ini gimana yang dengan berbaur ke negatif loh ya, tapi memang gaya hidupnya memang standarnya sudah beda. Oh. Jadi bukan standar tinggi atau standar rendah ya, kan aku nggak pengen ngomongin standar tinggi standar rendah, mungkin standarnya memang seperti itu dalam kehidupannya. Jadi ya memang barangnya sudah bagus-bagus semua, tapi memang kalau kita pintar-pintar menempatkan diri aja, jadi beli sebutuhnya, tapi memang godaannya banyak. Oh, karena gitu. kan lihat kalau seandainya temennya itu pakai tas ini, karena kan pengen cewek ya, Iya, kayak bener. gimana lagi guys, Gampang keracunan gampang gitu. lihat itu suka ya wes check out, tapi dimasukin keranjang dulu. Oh gitu. Itu mikirnya seminggu, ujung-ujungnya kadang beli kadang enggak. Itu pun kadang lihat saldo di m-banking, gitu aja. Aku Tinggal nggak lihat. nututnya. Oh, nggak lihat tanggal ya? Lihat saldo ya? Lihat saldo aku. Oh, lihat Nggak saldo ya. tanggal. Buat apa, soalnya tanggal muda pun serasa tanggal tua bagi Oh saya. gitu. Berarti ya tergantung masing-masing orangnya Tergantung ya. masing-masing, cara menempatkan diri aja sih, dan circle-nya. Oh, begitu. Kalau circle-nya memang standarnya sudah berbeda. Kalau aku kayaknya standarnya menyesuaikan dompet yang ada di mobile banking, dompet online saya aja. Harusnya sih gitu ya, tidak memaksakan lah ya. Tidak memaksakan, karena kalau nurutin yang lihat di atas terus nggak akan itu kan, ada banyak yang di atasnya kita kan, standarnya yang Iya, lebih pasti anu. banyak. Mendingan Udah punya lihat, ini, pengennya yang lebih lagi. lebih Biasanya lagi. kan gitu. Kalau saya sih sering lihat video yang sedih-sedih, Oh, saya iya. ya kan, sedih-sedih kayak entah itu penjual gerobak, terus ya tiba-tiba pergi kerja itu check out tas tuh, aku sudah masuk keranjang, habis itu aku buka TikTok lah, terus ada keluar video kayak bapak-bapak penjual gerobak gitu, habis nangis aku akhirnya. Akhirnya Nggak sih, keinget. nggak jadi beli udah gara-gara itu. Kayaknya semua yang pada branded suruh lihat itu deh. Iya, Biar memang harusnya. biar nggak jadi check out. Iya, memang harusnya kayak gitu. Jadi mungkin Allah ngasih FYP itu ya, makanya aku nggak jadi beli. Kamu harus sadar. Tapi minggu depannya beli. Ya, Ya, wes. sama aja Nggak dong. Jadi tergantung FYP TikTok aku. Oh iya, Udah. benar. Nih, kalau kita sudah membahas lifestyle ya, kira-kira untuk pegawai bank ya, biasanya kan ya gak jauh-jauh dari mengurus uang kan, keuangan lah. Sebagai pegawai bank nih, gimana sih Mbak Resta mengatur keuangan selama ya 1 bulan lah? Gimana itu? Kan ya ini sulitnya. Sulitnya? Sulit ini soalnya aduh gimana ya. Pokoknya rajin-rajin menabung lah, karena kan memang kalau di perbankan itu kan kita nggak ngomongin soal gaji ya. Soalnya sudah orang-orang bisa cari tahu sendiri lah di Google ataupun di internet yang lain. Jadi kalau soal cara membagi ini, kalau saya sarankan contoh ini kali ya, mungkin soal kita ngomongin gaji 3 juta ya. Biasanya saving money-nya lebih baik itu di 1 juta ini, 1 jutanya buat kehidupan mungkin 1 bulan ini
contoh loh ya, Hah? nanti dibilang masa gaji perbankan 3 juta kan nggak mungkin. Nggak, Contoh guys ya. contoh aja Ya, ini. 1 bulannya ini nabung 1 Oke. juta ini, 1 jutanya ini buat lifestyle-nya, 1 jutanya ini entah itu buat dana darurat. Oh, Buat gitu. dana darurat. Heeh. Nah, kira-kira untuk pembagian itu apakah banknya itu sendiri-sendiri atau ya jadi satu aja, tapi Maksudnya aku banknya sendiri-sendiri? ya biasanya kan ada tuh orang Hah? yang disendirikan, kalau nabung aku pakainya bank ini, nanti aku urus rekening lagi buat saya bank cuma ini. cinta satu bank saja. Oh, cinta satu bank ya. Cinta satu bank saja. Cinta satu bank. Cinta satu malam, guys. Oh, salah ya. Tapi tetap jadi kalau seandainya gaji naik jadi 4 juta, saving Ha-ha. money kalau lihat di Google ya, ini Ha-ha. versinya banyak sih, tetap di 1 juta. Tapi ininya ditingkatkan entah itu value dirinya. Jadi dari contoh ini kan sisa 1 juta nih, say. Entah itu kamu upgrade diri jadi pelatihan ikut apa aja, jadi lebih ke upgrade diri aja. Oh gitu. Berarti kayak saving money-nya itu di 1 juta itu aja. Tetap di 1 juta. Oke, yang Kayak lainnya baru keperluan lain Keperluan gitu. yang lain tetap kayak gitu. Oke. Pernah blunder nggak? Maksudnya udah simpen uang nih 1 juta, ternyata kurang. Tiap bulan kayak gitu. Oh, say. tiap bulan kayak Tiap gitu? bulan kayak gitu. Jadi istilahnya kita pinjam uang ke Ha-ha. tabungan kita sendiri. Iya, benar. Jadi ya udah aku pinjam ya uangnya dulu, nanti aku balikin. Ya itu uang aku sendiri yang aku tabung. Tapi aku pinjam sendiri. Tapi kadang nggak balik. Nah, itu permasalahannya. Kadang nggak balik, kadang balik, tergantung sih. Tergantung. Lebih sering nggak baliknya atau baliknya? Lebih sering baliknya karena ada tujuan untuk menabung. Jadi harus apa ya? Tujuanmu nabung ini apa sih Oh, gitu. iya, pasti Jadi kan gitu jadi ya. semangat. Nggak mungkin contoh kamu nabung untuk buat nikah nih. Ya udah kamu dengan semangat itu iki nabungku buat nikah iki. Jadi ya wes kamu akan nabung dengan semangat. Iya, Jadi kamu benar-benar. nanti akan bakal ganti uang tabunganmu sendiri. Kalau aku sih pinjem tabunganku sendiri ya. Lebih aman ya kayak gitu. Intinya harus ada ininya dulu ya. Maksudnya kita harus tahu nih dibaginya itu buat apa gitu ya. Oke. Terus ini aku kemarin kan baca-baca nih di Google. Melansir artikel yang diketik sama Kompas, itu dia ada pernyataan bahwa kerja di bank untung besar, stres level tinggi. Nah, gimana menurut Mbak Resta ini pernyataan ini tuh gimana menanggapinya? Tergantung mood. Tergantung mood. Tergantung mood kalau aku. Kalau moodnya memang lagi gak baik dari pagi, 100% itu benar. 100% itu benar. Tapi kalau moodnya lagi enak, melayani nasabah juga bakal full senyum saya biasanya. Malah tak tanya-tanyain transaksinya yang harusnya 1 menit sudah harus selesai. Bisa 5 menit saya tanya-tanyain, ngajak ngobrol dulu biasanya. Tapi itu nggak baik ya biasanya. Tapi lebih suka ngajak ngobrol nasabah aja, kayak nasabahnya memang habis dari mana gitu. Oke. Itu moodnya aku jadi bagus aja. Oh. Jadi kalau moodnya contohnya paginya itu moodnya nggak enak nih, kan otomatis kan ngaruh kan dari kesehariannya gitu. Aku nggak jarang ngobrol lah nasabahnya, bapak dari mana, ibu dari mana, kesibukannya apa, mood saya jadi bagus lagi. Oh gitu. Berarti Iya, aku ngajak ngobrol aja. stres enggaknya itu tergantung di awal ya. Tergantung dari awal di Awal awal masuk sih. gitu ya. Tapi itu aku ya, nggak tahu yang lain loh ya. Nggak tahu yang lain nanti ya. dipukul sama rata, nggak baik Enggak tuh. dong. Setiap orang kan berbeda-beda gitu kan ya. Terus dengan adanya pernyataan tersebut nih, Mbak Resta ada nggak sih pikiran untuk aduh capek banget nih, stres banget nih, pengen resign gitu. Dan aku juga baca-baca CV-nya kan Mbak Resta ini punya pengalaman di wedding. Apakah ada pikiran buat resign terus melanjutkan di dunia perweddingan? Ini boleh jujur apa nggak boleh jujur? Aku Oh, mau harusnya bisik-bisik. jujur Nggak sih, boleh harusnya bisik. jujur. Mau bisik-bisik, Kita nggak boleh say. julid gitu. Pikiran desain tiap hari ada. Ada lah ya. Ada. Tapi ingat dompet digital saya nggak jadi. Oh gitu. Dompet digital jadi semangat saya sekarang. Oh. Iya. Enggak kok. Kalau resign tiap hari mungkin karena tekanan dia pas kerja. Iya, Entah itu benar. dapat nasabah yang istilahnya nggak sesuai mood mereka, kan nggak semua nasabah itu kan istilahnya dalam mood yang baik. Benar-benar. Nggak bilang nasabahnya jahat atau enggak ya saya, Enggak. tapi mungkin memang dalam kesehariannya dia mungkin ada yang buat dia moodnya jelek atau gimana, jadinya kan ngaruh kan dia saat ngobrol akhirnya kan ke kita. Nah kadang itu pikiran aku pengen resign aja kalau nasabahnya kayak gini semua, hampir kadang itu 1 hari full nasabahnya
dalam mood yang tidak baik. Oh. Dalam mood yang tidak ngaruh ke aku. Ha. Ngaruh ke aku. Terus habis itu akhirnya teman aku juga istilahnya kan aku saat ini dulu kan partnernya ada. Sekarang kan sendiri kalau aku. Jadi ya udah dijalanin aja. Kalau pengen resign tiap hari ada pikirannya, cuman akhirnya berpikir 2 kali, ini siapa yang membiayai hidup saya, Oke. siapa yang membiayai gaya hidup saya. Shopee-nya ada, keranjangnya masih 99 belum di check out semua. Oh gitu. 99 Jadi ada terus, motivasi lah iya, ya. lihat keranjang Shopee saya yang belum kebeli. Oh gitu. Oke, terakhir nih pertanyaan harapan dari Mbak Resta untuk kaula muda di sana ya, yang lagi struggle memikirkan pekerjaan nih apa? Oke. Ini secara pandangan saya sendiri ya. Jadi mungkin karena mungkin teman-teman saran saya ya kayak ya aku nggak bisa ngomong banyak karena kan mereka struggle-nya sendiri-sendiri. Iya, benar-benar. Ada kalau saya bilang semangat terus ya cari kerjanya atau gimana-gimana, pasti adalah yang istilahnya menghalangi atau menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Iya, benar. Ini kan juga tergantung dari rezeki ya. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak soal itu. Mungkin lebih ke saya harus bilang kalau harus kuat mentalnya aja. Dulu saya juga struggle beberapa kali perlombaan juga kalah. Oke. Ada ikut lomba beberapa kalah, itu full nggak, saya nggak dapet piala apa-apa. Cuman mungkin saya berpikirnya adalah mungkin rezeki saya di bidang yang lain ya, mungkin di bidang ini saya dapat ya, pikirannya itu doang. Jadi lebih ke positive thinking aja. Oke, Karena kan rezeki memang datangnya dari Tuhan. Jadi berbeda-beda ya. kita juga kadang harus menjemput juga rezekinya, lebih berani aja. Jadi jangan istilahnya menaruh ekspektasi lebih dalam suatu harapan. Jadi kalau saya saat dulu ini masuk ke perbankan ini, tesnya saya nggak berharap lebih. Kalau memang rezeki saya pasti masuk. Yang penting kan kita berusaha dulu aja. Benar. Kayak gitu. Ketika nggak ditaruh ekspektasi ya mungkin kita nggak akan berharap entah itu nanti jalannya atau enggak kan. Nah dulu saya pernah juga mengharapkan lebih dari perlombaan ini. Saya harus dapat lah, entah itu 1, 2, 3 lah gitu aja juaranya. Nggak dapat karena saya terlalu berharap. Itu sudah saya rasakan sih. Intinya pokoknya jangan berharap lah, berjuang dulu lah ya. Berjuang dulu aja. Oke. Banyak yang bisa diambil. Saya sudah digini-ginikan dari tadi sama krunya Nggak ya. boleh kayak gitu ya guys. Kita masih ngobrol, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Udah selesai kan? Sudah. Obrolannya udah selesai. Juga teman-teman udah ngedapetin nih inspirasi dari sosok Mbak Resta ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.